Kita semua ini kan mendengarnya setelah tahun 2024 rame. Sehingga apa yang terjadi pada tahun 2016 kita semua tidak tahu. Nah, hanya saja kalau saya melihat dari putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu, ada saksi yang anak buahnya Rudiana bernama Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Artinya semua ya, orang awam pun ketika ada orang meninggal kemudian ada CCTV itu harusnya dibuka. Justru dengan tidak dibukanya CCTV berdasarkan keterangan saksi yang tertuang di pengadilan, putusan pengadilan, yaitu saudara Dodi Irwanto dan saudara Gugun Gumilar, anggota polisi itu, justru saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku, orang-orang yang diamankan oleh Pak Rudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya, artinya sudah terlanjur, ya, orang-orang itu ditersangkakan, ya, yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan, kan, sudah terlanjur. Bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan. Saya buka saja, saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Ya artinya ketika kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu, gitu loh. Gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana? Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini. Kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya, dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut nih, perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya, kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau menurut saya ketawa itu membaca berita itu ya. Kenapa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Kemudian 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke, kalau Mas Tony lihat ini kecurigaannya seperti apa? Kok penyidik hingga saat ini tidak mau menampilkan CCTV? Ya, saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul, ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu, yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat. Rombongan motor itu kelihatan, Mas. Oke. Di market itu mengamati nunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar gitu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini. Polisi mana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk. Dari HP dibuka, dari CCTV dibuka, mencari tahu, ya. Karena terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, tindak-tindak. Nah ini kok malah nggak dibuka? Ya itu juga kan udah pasti lah, masalahnya nggak bisa curiga lah kalau begitu. Kan itu. Jadi ada yang tutup-tutupi ini. Nah gini, memang bisa diambil atau tidak itu tergantung 2 hal, faktor teknis dan faktor non teknis. Tadi karena nama petugas ada disebut ya oleh Mas Tony, ya nggak apa-apa lah, kita buka aja. Ibtu Rudiana ya itu memang punya relasi kuasa
untuk mengambil itu CCTV itu, atau orang tanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar. Nanti yang kemungkinan dua hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke, ya. Kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. Oke. Dua orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam password. Maksimal kan hanya ada password. Password bilang gua, password pusat data nasional aja bisa diretas, bisa dibuka, apalagi cuma CCTV gitu loh. Jadi selain CCTV juga handphone, percakapan handphone juga sampai sekarang juga belum dibuka ya Mas Tony ya? Betul, ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Vina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka, Mas Tony? Ya, Alasannya apa mereka tidak mau membuka? ya tidak ada. Di situ tidak ada pembuktian dari handphone. Sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Narasi besarnya sudah muncul ya, bahwa waktu itu ada kesalahan penyidikan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Yang sebenarnya bukan mereka-mereka yang sekarang ditahan itu adalah pelakunya, bukan itu. Tapi karena sudah terlanjur, jadi ya udah ditutup-tutupi.